Meresahkan warga, pengemis berkostum pocong diamankan. Amerika Serikat menembak tanker menuju Iran, ketegangan Teluk memanas. Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan perkara kasus BGN. Vaksinasi campak dewasa IKKT torehkan rekor muri. Halo, selamat malam pemirsa Menyapa Indonesia. Malam kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan serangkaian informasi terkini dan juga menarik baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari dua orang pengemis jalanan yang nekat meminta-minta dengan menggunakan kostum hantu pocong diamankan oleh petugas Dinas Sosial Jakarta Timur pada Selasa 2 Juni 2026 malam. Kedua pengemis ini diamankan saat sedang meminta-minta di pinggir jalan. Maraknya aksi jalanan yang memanfaatkan atribut atau kostum hantu pocong belakangan ini kerap membuat resah sebagian masyarakat di kawasan ibu kota. Mendapat laporan terkait petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur yang sedang melakukan patroli rutin mengamankan dua orang pria berkostum pocong di pinggir jalan kawasan Jakarta Timur. Saat diperiksa oleh petugas, kedua tersangka sama sekali tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Keduanya pun langsung diangkut ke dalam mobil dinas sosial karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Dari pengakuan salah seorang pengemis berkostum pocong ini, dirinya bersama sang rekan sengaja memakai baju kain kafan demi menarik perhatian pengguna jalan. Jadi pocong begini ya karena terinspirasi anak-anak aja pada suka sama konten-konten juga, banyak yang inilah nyewa. Sudah berapa lama jadi pocong? Belum ada sebulan. Sebulan? Iya, belum, kurang lebih lah. Berapa pendapatannya kalau ngemis jadi pocong ini? Dari pagi bisa 200. Itu termasuk udah sama konten orang. Ke konten orang? Iya. Biasanya kalau ngamen bagaimana, Bos? Kalau nyamper ke rumah warga gitu? Ya kayak kita dada-dada om, nggak langsung minta, dada-dada doang. Di depan rumah? Enggak. Kadang nggak ngampung sih, jalan, nyari taman, nyari yang lintas, anak-anak bermain. Apa? Ada yang kabur masih ada om, masih ada. Terus make up begini, bagaimana bisa make up? Ngaca, om. Ngaca aja? Iya. Nggak punya dasar buat make up gitu? Enggak, sendiri. Nah, ini kan lagi marak nih yang diduga dengan pakaian begini melakukan kejahatan. Terus apakah takut final tanggapan? Karena ya pikiran saya nyari duit lebih halal lah om. Pikiran saya tenang. Jadi nggak ada rasa takut gimana dah. Pihak Suku Dinas Sosial sengaja mengamankan kedua pengemis ini sebagai langkah antisipasi, mengingat saat ini tengah marak modus kejahatan jalanan dengan menggunakan kostum pocong. Jadi jelaskan Bang terkait pengamanan dua orang pengemis bergaya pocong ini? Ya, kebetulan kita sedang melakukan patroli wilayah. Kalau tadi saat lintas kita menyukai dua orang pengemis bergaya pocong. Karena belakangan ini sedang viral tentang maraknya orang-orang yang berpakaian pocong dan meresahkan masyarakat. Makanya saat ini yang bersangkutan kita amankan. Untuk tindakan selanjutnya gimana? Tadi setelah kita periksa, karena mereka membawa tas gendong, ternyata aman, tidak ada barang-barang membahayakan, dan informasinya mereka memang setiap hari melakukan hal seperti ini untuk mengemis dengan menggunakan kostum pocong. Untuk hal tersebut kita akan terus melakukan kegiatan mengantisipasi jangan sampai nanti di kemudian hari masih banyak hal-hal serupa yang
meresahkan masyarakat. Karena kita tetap akan menggalakkan kegiatan untuk melakukan penertiban kepada pengemis atau pengamen-pengamen yang mungkin bergaya pocong. Untuk kepentingan proses rehabilitas dan juga pembinaan, kedua pengemis berkostum pocong ini kini dibawa menuju ke panti sosial milik Dinas Sosial Jakarta Timur guna dilakukan pendataan dan dikembalikan ke daerah asalnya. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung diamankan polisi setelah diduga membunuh temannya sendiri dengan cara menggorok leher korban hingga nyaris putus. Motif pembunuhan diduga dipicu oleh masalah asmara. Petugas gabungan Satreskrim Polres Lampung Timur dan Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap FA yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pria berinisial TA 26 tahun. Tersangka ditangkap kurang dari 24 jam setelah membunuh korban seorang nelayan yang jasadnya ditemukan bersimbah darah dengan leher nyaris putus di pinggir irigasi Desa Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Saat hendak ditangkap di rumah kerabatnya di Kecamatan Gunung Pelindung, tersangka sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri, sehingga petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban, serta seperangkat alat hisap sabu. Polisi mengungkap hasil penyelidikan sementara menunjukkan pembunuhan tersebut diduga dipicu permasalahan asmara. Mengamankan salah seorang pelaku yang merupakan warga di Kecamatan Labuhan Maringgai. Kita amankan di daerah Waimili. Kita sita dari pelaku ada sejumlah bom narkoba, kemudian juga ada alat senjata tajam yang digunakan, ada beberapa senjata tajam, dan pelaku inisial F yang merupakan warga Karyatani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Motif pembunuhan ini kita dapat simpulkan bahwa adanya motif karena kecemburuan asmara. Jadi pelaku ini cemburu dengan korban karena adanya motif asmara. Jadi cemburu pelaku, kemudian terjadilah kejadian tersebut. Saat ini tersangka FA telah ditahan di Mapolres Lampung Timur dan bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV viral di media sosial memperlihatkan aksi heroik seorang karyawan toko makanan siap saji di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dua pelaku kocar-kacir meninggalkan lokasi setelah terpergok. Seperti inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman toko makanan siap saji di Jalan Raya Pandeglang Labuan, tepatnya di Kampung Cekek, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Senin 1 Juni 2026 malam. Pelaku yang berjumlah 2 orang terlihat membagi tugas. 1 orang menjadi eksekutor, seorang lagi menunggu di atas motor untuk memantau situasi. Beruntung aksi pencurian, kedua pelaku terpergok karyawan toko makanan siap saji yang berada di dekatnya. Alhasil kedua pelaku kocar-kacir melarikan diri meninggalkan sepeda motor incaran. Kronologisnya saya sendiri mas, saya posisi lagi di dalam, lagi kerja juga. Terus saya sedikit-sedikit suka nyempetin ngeliatin juga sih ke parkiran. Kebetulan itu momennya pas juga kali ya, pas saya lihat terus udah ada kejadian kayak gitu ya. Motor udah dia dibobol gitu, terus saya refleks aja langsung loncat. Nah, kalau untuk pelaku sendiri berapa orang sih, Om? Dia 2 orang, ada 2 orang. Yang satu temennya dia nungguin di sana bawa motor, yang satu dia operasi di sini, dia bawa motor. Dia langsung buka baju terus dia kayak nyelipin senjata gitu. Saya takutnya dia nyelipin senjata api gitu, makanya saya udah agak berat gitu. Kalau pisau sih masih saya ladenin gitu. Itu kayaknya dia bawa senjata api deh kayaknya. Saya habis itu ya udah saya teriak aja. Nggak lama banyak masa juga sih. Setelah kejadian itu sempat lapor nggak ke polisi, Om? Langsung lapor ke polisi, polisi juga langsung ke TKP juga. Pasca kejadian, korban bersama pihak manajemen toko melaporkan insiden pencurian ini kepada pihak kepolisian. Rekaman CCTV kini sudah diserahkan kepada petugas guna membantu proses penyelidikan dan memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang jenazah tanpa identitas ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kantor SAR Cilacap bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap pada Selasa sore. Laporan penemuan jenazah pertama kali diterima dari nelayan setempat yang melihat adanya tubuh ngapung di perairan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kantor SAR Cilacap segera mengarahkan tim rescue menuju lokasi kejadian. Lokasi penemuan berada di sekitar 1,5 km dari kantor SAR Cilacap. Setelah melakukan proses evakuasi, tim SAR gabungan berhasil mengangkat korban pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan telah berusia lanjut. Namun, hingga saat ini identitas korban masih belum diketahui. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Cilacap guna dilakukan penanganan dan identifikasi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hiburan sisingan atau odong-odong dalam acara khitanan memakan korban jiwa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026 sore. 3 orang pekerja seni tewas dan 4 orang lainnya meninggal dunia saat berusaha mengangkat kabel yang melintang di jalan. Dalam rekaman video amatir terlihat sejumlah pemain musik sisingaan atau odong-odong tergeletak usai tersengat aliran listrik di Kampung Ciberem, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 2 Juni 2026 sore. Sejumlah pemain lain dan juga warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya. Peristiwa berawal saat rombongan musik odong-odong yang digunakan untuk memeriahkan arak-arakan khitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang juga menjuntai dan melintang di atas jalan. Agar kendaraan dapat melanjutkan perjalanan, seorang tim musik berusaha mengangkat kabel tersebut. Namun nahas korban tersengat aliran listrik dan juga merambat ke pemain musik lain yang berada di lokasi. Yang maju lagi dia, begitu dia memberi kabel ya udah kontak. Oh, nyangkut. Ya nyangkut. Tadi bahaya. Ini odong-odong hajatan atau apa? Iya, odong-odong hajatan. Itu berapa orang Pak korbannya? Ya tadi mah yang tahu mereka ada 7 ya, 7 kan 6 ya udah. Cantum ada 7 orang. Yang pingsan itu. Nggak sadar lah ya? Iya nggak sadar. Tadi mah. Tadi yang sadar kayaknya yang dilihat mah satu udah nggak ada ini gitu. Korban lah yang satu udah pegang ya. Ya awalnya mah dia habis asar berhenti, istirahat habis istirahat terus maju lagi jalan. Awalnya maju lagi jalan. Jadi kan masuk ke kabel ini kan. Pak, ini arak-arakan berarti ya? Ya lagi arak. Arak yang arak baru mengarak pengantin sunat lah. Oh, ini apa acaranya apa ini? Hajatan kerjaan. Oh, hajatan apa kalau boleh? Di tanah nyunatin gitu. Oh, nyunatin. Ukurannya iya, odong. Jadi korbannya udah dibawa? Udah ke rumah sakit. Akibat kejadian ini, 7 orang pemain odong-odong menjadi korban, 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami kondisi kritis. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini kasusnya masih dalam penanganan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 3 orang mengalami luka bakar dan 5 rumah warga rusak berat akibat ledakan tabung gas 3 kg di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada hari Minggu 31 Mei 2026 pagi. Peristiwa ledakan terekam kamera pengawas. Tiga orang penghuni rumah mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya akibat rumah kontrakannya di Jalan Musola, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur dihantam ledakan tabung gas 3 kg pada Minggu 31 Mei 2026. Selain mengorbankan penghuni rumah, ledakan juga merusak sejumlah bangunan rumah warga lainnya yang berdekatan. Belum diketahui pasti kronologi kejadian ledakan, namun sebelum ledakan terjadi, warga sekitar mengaku sempat mencium bau gas yang menyengat hingga radius sekitar 5 meter dari rumah korban. Diduga kebocoran tabung gas ini memicu ledakan. Ketiga korban yaitu pasangan suami istri Wawan Tisnawati, Evi Septiani, dan juga anak laki-lakinya berinisial MA dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Rebo guna penanganan medis. Sementara untuk 2 anak laki-laki lain dan seorang kerabat korban yang saat kejadian berada di lantai 2 rumah selamat, mereka hanya mengalami syok akibat kejadian. Sangat menyengat
sebelum ada ledakan. Saya sendiri berinisiatif, tabung mau habis kali ini, saya cabut regulator anak saya. Nah, setelah saya cabut, saya pikir ya sudah mungkin dari ini kali saya kan. Akhirnya saya istirahat lagi, bertahan. Nah setelah ini anak saya masih ribut tuh, baunya masih banyak gitu, menyengat. Nah setelah anak saya bilang begitu ke istri saya, timbullah ledakan yang sangat dahsyat. Artinya belum sempat mencari titik dari mana gas itu berasal, sudah terjadi ledakan. Penghuni rumah yang ada lokasi ledakan sudah keluar, tapi posisi masih bisa berjalan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, yaitu gosong. Kalau untuk isi rumah yang terjadi ledakan itu ada 6 orang, suami, istri, anak 3 sama adiknya. Nah untuk yang luka bakar, korban yang luka bakar hampir 100% itu suami, istri sama anak yang pertama. Saya ada di kamar posisi saya. Saya hanya lari keluar, saya fokus menyelamatkan anak dan cucu saya sama istri, anak lah. Saya evakuasi dulu, baru saya setelah melihat ternyata rumah sisi saya masih seruangan lain. Dari pihak kepolisian, reskrim sudah investigasi. Ya. Yang dibawa oleh pihak polisi? Untuk barang bukti 1 tabung gas sama kompor. Kejadian ini ditangani aparat kepolisian Polsek Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Redaksi Simpo TV melaporkan. Operasi Cipta Kondisi yang digelar oleh aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan di kawasan Tomang, Jakarta Barat berhasil menjaring seorang pria yang nekat membawa senjata tajam di balik celananya. Petugas gabungan turut menyita belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan resmi. Operasi untuk menekan angka kejahatan jalanan di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat hingga kini masih terus intensif dilakukan oleh aparat kepolisian sektor Grogol Petamburan bersama personel TNI dan Satpol PP. Dalam razia ini, satu persatu kendaraan roda 2 yang gerak-gerik pengendaranya mencurigakan langsung dihentikan petugas guna dilakukan pemeriksaan badan dan bagasi kendaraan. Belasan unit sepeda motor yang tidak dilengkapi surat tanda nomor kendaraan atau STNK berhasil diamankan dan langsung disita petugas kepolisian. Tidak hanya itu, petugas melakukan penyisiran mendalam di kawasan Tomang. Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial M usia 34 tahun karena kedapatan membawa senjata tajam jenis badik. Pria ini sebelumnya berusaha mengelabui petugas dengan cara menyembunyikan senjata tajam di balik celana yang dikenakannya. Kapolsek Grogol Petamburan AKP Reza Aditya menyatakan pria pembawa senjata tajam kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Grogol Petamburan. Dari hasil interogasi awal, yang bersangkutan berdalih senjata tajam yang dibawanya merupakan bekas digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Kita melaksanakan razia stasioner di Kolong Jatipulo di Kolong Tomang. Itu kemarin kita mendapatkan 1 tajam berupa badik dari 1 orang laki-laki. Sementara untuk yang membawanya sudah kita amankan di Polsek Grogol Petamburan. Jadi menurut keterangan dari si pembawa sajam ini, dia menerangkan kalau itu dibawa untuk kegiatan kurban kemarin. Tapi kami mencurigai untuk tindakan kejahatan, jadi sementara masih kita amankan orangnya dan juga barang bukti masih kita amankan di Polsek. Komandan, ini dari hasil patroli selama beberapa hari terakhir ini, apa sih yang sering ditemui oleh Polsek Grogol Petamburan sendiri? Oke, jadi dari razia stasioner yang sudah kita laksanakan, sudah beberapa kali kami temukan juga ada obat keras jenis G, jadi tramadol dan juga eksimer kami juga sempat dapatkan, dan juga ada juga beberapa sajam lainnya yang berupa pisau, itu juga kami amankan. Dan juga ini juga sementara ada 18 motor yang saat ini kami amankan di Polsek Grogol Petamburan, sambil menunggu pemiliknya untuk datang mengambil kendaraannya dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Guna mencegah aksi kriminalitas jalanan kembali terjadi, pihak kepolisian mengimbau kepada warga masyarakat agar lebih waspada
dan mengurangi aktivitas di luar rumah pada malam hari jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Subdit 5 Siber di Treskrim Sus Polda Sumatera Selatan membongkar jaringan black market lintas provinsi. Para pelaku menggunakan modus jasa suntik email ilegal serta menyalahgunakan dokumen paspor milik warga negara asing untuk mengaktifkan provider telekomunikasi. Sitaan ratusan unit telepon seluler black market atau BM dari berbagai merek terutama jenis iPhone Inter ilegal diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sumatera Selatan sebagai barang bukti utama rekayasa email lintas provinsi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari aksi penyamaran atau undercover buy yang dilakukan anggota cyber di salah satu pusat perbelanjaan Kompleks Ruko PS Kota Palembang. Modus yang digunakan para pelaku adalah menawarkan unit iPhone Inter ilegal dari luar negeri dengan harga yang miring. Guna mengakali blokir sinyal oleh pemerintah, mereka menyediakan jasa suntik email berkala setiap 3 bulan sekali dengan memungut biaya Rp250.000 kepada konsumen. Untuk meluruskan proses aktivitas jaringan, 2 tersangka di Palembang bekerjasama dengan 2 rekannya yang berada di Provinsi Bali. Mereka memanfaatkan aplikasi khusus registrasi turis asing dengan memakai data paspor warga negara asing secara ilegal. 4 tersangka yang kini berhasil diamankan petugas berinisial IJ, IBR, dan juga AR. Adalah atas kerja keras dan arahan dari Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Selatan, anggota cyber melakukan upaya penyelidikan dari informasi masyarakat tentang adanya penjualan handphone dari luar negeri yang kita sebutnya black market dengan cara menyuntik email. Nah, dari informasi tersebut kemudian direktur memberikan arahan dan petunjuk sehingga anggota melakukan kegiatan kepolisian sehingga kita bisa mengungkap adanya jual beli HP ilegal atau HP iPhone Inter dan nasional yang diaktifasi email turis di daerah Sumatera Selatan. Mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada salah satu counter yang berlokasi di Kompleks Ruko PS Palembang, yaitu counter HP RG Ponsel yang menjual HP iPhone Inter atau black market yang sudah diaktifasi email turis sehingga aktif sinyal provider Indonesia selama 3 bulan. Jadi untuk aktivasi emailnya ini disuntiknya per tiap 3 bulan dengan membayar nilai sebesar Rp250.000. Itu tersebut kita amankan beberapa tersangka. Dan ini kami kembangkan sampai ke Jawa Timur, sampai ke Batam, dan juga sampai ke Bali. Dengan nanti ada beberapa tersangka yang kami bawa ke Sumatera Selatan. Tersangka melakukan aktivasi email turis melalui website myRetail.indosatooredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode email turis editan. Dari hasil penyelidikan diperkirakan sudah ada ribuan unit iPhone black market yang berhasil dijual oleh sindikat ini ke dalam masyarakat Kota Palembang. Di Treskrimsus Polda Sumsel menegaskan akan terus melakukan pengembangan intensif guna memburu supplier besar atau importir utama yang memasok barang ilegal. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian sektor Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat kembali mengungkap kasus peredaran obat-obatan keras daftar G secara ilegal. Petugas gabungan meringkus seorang remaja yang diduga menjadi pengedar dan menyita ratusan butir obat keras siap edar. Jajaran unit reskrim Polsek Cibatu di Kampung Cipicung, Desa Keresak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mengamankan remaja berinisial MK pada Selasa 2 Juni 2026. Pelaku tidak berkutik saat petugas kepolisian datang secara tiba-tiba ke kediamannya. Petugas berhasil menemukan sebanyak 767 butir obat keras berbagai merek tanpa izin edar resmi. Ratusan pil diketahui disembunyikan oleh pelaku di dalam sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Polisi juga turut menyita sejumlah uang tunai hasil transaksi yang nilainya mencapai jutaan rupiah. Seluruh barang bukti diduga kuat sangat berkaitan dengan aktivitas peredaran obat keras ilegal yang selama ini dijalankan oleh tersangka.
Saat proses penggerebekan berlangsung, petugas juga turut mengamankan satu orang lainnya yang diduga kuat merupakan konsumen saat bertransaksi. Guna kepentingan penyelidikan, keduanya langsung digelandang menuju Mapolsek Cibatu untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ya betulan ini sudah menjadi target, kita sudah mengamati dan tadi ketika kita melakukan patroli diketahui sedang melakukan transaksi penjualan obat. Kemudian kami langsung amankan dan kami langsung geledah dan ternyata ditemukan semua barang-barang ini. Obat apa saja komandan yang dibawa? Itu terdiri dari berbagai jenis, diantaranya ada Eximer, ada Destro, Tramadol, Hipnodil, obat double, dan uang hasil penjualan juga ada. Karena jumlah barang bukti obat keras yang diamankan tergolong cukup besar, proses penanganan lanjutan kasus ini kini resmi dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan medis dan lapangan guna menelusuri lebih jauh jaringan peredaran dan mengungkap identitas bandar besar sebagai pemasok utama obat keras. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Petugas gabungan dari Polres dan Polsek Jakarta Barat menggelar operasi skala besar di sejumlah wilayah rawan. Petugas mengamankan 2 orang pria yang kedapatan membawa puluhan butir obat-obatan jenis tramadol tanpa izin edar. 2 orang pengendara motor berinisial RA dan FN hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas kepolisian gabungan. Kedua pria tidak berkutik karena kedapatan membawa 4 lembar berisi 40 butir obat keras jenis tramadol yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kedua pria berusia 28 tahun ini terjaring razia saat petugas kepolisian gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat tengah menggelar operasi kejahatan jalanan di kawasan Jalan Gajah Mada, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Tidak berhenti di situ saja, operasi skala besar ini kemudian dilanjutkan dengan menyisir sejumlah wilayah yang dikenal rawan aksi kriminalitas maupun tawuran remaja, seperti di kawasan Palmerah dan Tambora. Dalam operasi ini, setiap pengendara motor yang beraktivitas pada dini hari dan gerak-geriknya mencurigakan, langsung dihentikan oleh petugas. Polisi kemudian melakukan penggeledahan pada pakaian yang dikenakan hingga memeriksa seluruh isi bagasi sepeda motor pengendara. Operasi kejahatan jalanan ini sengaja masif dilakukan oleh pihak kepolisian gabungan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku begal, curanmor, serta maraknya aksi tawuran. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang masih harus beraktivitas pada malam hingga dini hari. Kejahatan jalanan, dan mudah-mudahan upaya yang terus kita lakukan sampai malam hari ini bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Saya sangat yakin, tentu namanya manusia ya, pasti capek, lelah, tapi saya minta tetap dijaga semangat, apalagi semangat memberikan pengabdian, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pihak kepolisian juga terus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera melaporkan setiap mengetahui adanya tindakan pidana atau aktivitas kriminalitas di lingkungan mereka dengan menghubungi layanan bebas pulsa call center Polri di nomor 110. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Meksiko meminta Amerika Serikat menghormati kedaulatan negaranya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari kebakaran hutan melanda kawasan El Valle di Murcia, Spanyol. Ratusan petugas diterjunkan untuk menjinakkan api yang telah menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan dan memaksa warga untuk mengungsi. Rekaman video memperlihatkan petugas Civil Guard membantu operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Carrascoy, El Valle, Spanyol. Kepulan asap tebal terlihat membumbung dari perbukitan yang terbakar. Otoritas setempat menyatakan kebakaran telah menghanguskan sekitar 110 hektar hutan pinus dan semak belukar. Untuk menangani kebakaran ini, sekitar 250 personel darat dan 12 unit pemadam udara diterjunkan ke lokasi. Sebagai langkah antisipasi, otoritas setempat mengevakuasi sekitar 50 keluarga atau lebih dari 100 warga dari wilayah yang terancam. Kebakaran terjadi saat wilayah Murcia dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Angin kencang yang bertiup di kawasan tersebut juga memperumit upaya awal pemadaman. Pihak berwenang menegaskan prioritas utama saat ini adalah melindungi permukiman warga dan mencegah api merambat ke kawasan hunian. Untuk memperkuat operasi, unit darurat militer Spanyol mengerahkan 170 personel dan 50 kendaraan tambahan ke lokasi kebakaran. Hingga kini, penyebab kebakaran dan total kerusakan yang ditimbulkan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, banjir akibat meluapnya Sungai Efrat di Suriah Timur memaksa warga kembali menggunakan perahu karet untuk beraktivitas. Rusaknya jembatan darurat memutus akses antar wilayah dan menyulitkan mobilitas ribuan warga. Rekaman video memperlihatkan warga menyeberangi Sungai Efrat dengan menggunakan perahu-perahu karet kecil di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah Timur. Sementara warga lain terlihat mengantre di tepi sungai untuk menunggu giliran menyeberang. Petugas keamanan turut membantu proses naik dan turun penumpang dari perahu. Banjir menyebabkan jembatan darurat dan jembatan apung yang selama ini menjadi penghubung antar wilayah tidak dapat digunakan. Akibatnya, warga kembali bergantung pada perahu dan sepeda motor untuk beraktivitas sehari-hari. Warga menyebut kondisi ini menyulitkan akses ke fasilitas kesehatan, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemerintah Provinsi Deir ez-Zor menyatakan ketinggian air Sungai Efrat kini berangsur stabil setelah melewati masa paling kritis. Sebelumnya, pemerintah Suriah dan tim tanggap darurat telah melakukan langkah cepat untuk melindungi warga, lahan pertanian, dan infrastruktur dari ancaman banjir. Pemerintah transisi Suriah menuduh pembukaan pintu air di bendungan Ataturk oleh Turki menjadi penyebab meningkatnya debit air sungai secara mendadak. Namun otoritas air Turki menyatakan pelepasan air dilakukan secara terkendali, menyusul meningkatnya volume waduk akibat curah hujan tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aktivis global Sumut Flotilla mengecam penahanan 11 rekan mereka di Libya saat menjalankan misi darat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mereka menuntut pembebasan segera dan menghentikan targeting terhadap misi kemanusiaan. Dalam konferensi pers di Johannesburg, aktivis global Sumut Flotilla menyebut penahanan terhadap para relawan sebagai tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia. Dr. Fatima Hendrik menegaskan para peserta misi menggunakan kendaraan resmi, membawa paspor, dan keberadaan mereka telah diketahui otoritas setempat. Ia juga menyerukan agar militerisasi dan penargetan terhadap misi kemanusiaan dihentikan, baik terhadap konvoi darat maupun armada bantuan laut menuju Gaza. Our participants drove in registered vehicles. They had their passports. They were known to authorities. This was their third attempt. So these arguments do not stand and hold. This is a breach of their right, of their human rights, and we have to, as a collective, make voice that the targeting and militarization of humanitarian missions has to be stopped. Whether it's the flotilla and the flotillas that have been sailing,
or it's the land convoy and other mission. Konvoi Global Subud yang beranggotakan lebih dari 200 peserta dari 35 negara membawa 10 ambulans serta pasokan makanan dan medis. Misi itu resmi dihentikan pada 28 Mei 2026 setelah sejumlah anggota ditangkap di wilayah Sirte, Libya Tengah. 10 aktivis dilaporkan ditahan di Libya Timur, sementara 1 orang lainnya ditahan di Libya Barat. Otoritas Government of National Stability atau GNS menyatakan para aktivis ditahan karena tidak menyelesaikan prosedur hukum dan izin perjalanan yang diperlukan untuk melintasi wilayah Libya menuju Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang anak laki-laki di kota Tyumen, Rusia dipuji sebagai pahlawan setelah berhasil menggagalkan upaya penculikan dan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Aksi berani itu terjadi dengan bantuan seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berusia 44 tahun diidentifikasi bernama Alexei Novak membawa paksa seorang anak perempuan masuk ke dalam gedung apartemen. Dalam rekaman tersebut, seorang bocah laki-laki terlihat berusaha menghalangi pelaku menutup pintu apartemen. Tak lama kemudian, seorang perempuan berusia 31 tahun yang dikenal dengan nama Yulia berlari masuk ke area tangga setelah menyadari terjadinya insiden. Yulia langsung menghadapi pelaku dan menyelamatkan anak perempuan tersebut. Pihak kepolisian kemudian menangkap Alexei Novak. Ia dikabarkan telah mengakui perbuatannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hingga kini pihak berwenang masih melanjutkan penyelidikan terkait kasus tersebut. Aksi heroik bocah laki-laki itu pun langsung menjadi sorotan dan menuai pujian dari warganet. Banyak yang menyebut keberanian bocah tersebut berhasil menyelamatkan masa depan seorang anak kecil dari kejahatan mengerikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, para pedagang di Dhaka, Bangladesh mendesak pemerintah untuk memperpanjang jam operasional pasar hingga malam hari. Mereka menilai kebijakan penutupan pasar pukul 7 malam berdampak besar terhadap penjualan dan perekonomian kota. Rekaman video memperlihatkan pusat perbelanjaan Chinatown Shopping Center di Dhaka dalam kondisi tertutup. Petugas keamanan dan pedagang terlihat menutup toko sesuai aturan baru pemerintah. Para pedagang menyebut mayoritas pembeli datang pada malam hari, terutama setelah sholat maghrib, karena cuaca siang yang panas. আমাদের কাস্টমারগুলো বেশিরভাগ আসেই সন্ধ্যার পর। ওই দিনের বেলা কাস্টমার থাকে খুব কম, মাগরিবের পরে এই কাস্টমারগুলো বের হয়। ঠান্ডা থাকে গরমের দিন, ওই সময় আমার যদি 10টায় বন্ধ হয় আমার জন্য ভালো হয়। অবশ্যই অর্থনীতিতে একটা বিশাল প্রভাব ফেলে, কারণ আমরা একটা দুইটা দোকান না, ঢাকা শহরকে বলা হয় মার্কেটের রাজধানী। এখানে আপনি একটা দোকান সন্ধ্যার পরেই বিক্রি করে, সকাল থেকে আমরা খুলে বসে থাকি, কোনো লাভ নেই। যদি সরকার, এটা আমাদের ওপিনিয়ন, যদি সরকার 2টার পরে খোলে বা দুপুরের পর দোকান খোলার ব্যবস্থা করে, রাত 10টা পর্যন্ত 9টা পর্যন্ত করে, এই ক্ষেত্রে সবার জন্য ভালো হয়। Pemerintah Bangladesh resmi memperlakukan kembali aturan penutupan pasar pukul 7 malam sejak 1 Juni 2026. Kebijakan itu mengakhiri pelonggaran saat perayaan Idul Adha, di mana pasar sebelumnya diizinkan buka hingga pukul 10 malam. Aturan tersebut dikeluarkan sebagai bagian dari langkah penghematan listrik di tengah meningkatnya suhu musim panas dan biaya energi. Pemerintah juga memerintahkan pemadaman lampu iklan dan membatasi kegiatan pameran serta acara hiburan hanya sampai pukul 7 malam. Bangladesh saat ini menghadapi tekanan pasokan energi, terutama akibat gangguan pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting distribusi minyak dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menegaskan agar Amerika Serikat menghormati urusan dalam negeri negaranya. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul ketegangan diplomatik terkait komentar Duta Besar Amerika Serikat untuk Meksiko, Ronald Johnson. Dalam pernyataannya, Claudia Sheinbaum menegaskan bahwa urusan Meksiko merupakan hak dan kewenangan rakyat Meksiko sendiri. Sheinbaum meminta agar Duta Besar Amerika Serikat, Ronald Johnson, tetap fokus pada hubungan bilateral dan tidak mencampuri persoalan politik dalam negeri negaranya. Meski demikian, Presiden Meksiko menegaskan bahwa pemerintahannya tetap terbuka untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan pemberantasan kejahatan terorganisir. Es muy importante también
lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces hay que recordar también pues que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos. Pernyataan itu muncul setelah Ronald Johnson melalui media sosial X menyebut bahwa Meksiko dianggap mempolitisasi upaya pemberantasan kartel narkoba. Ia menilai hal itu menjadi kesempatan yang terlewatkan untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara. Sebelumnya, Sheinbaum juga menuduh Amerika Serikat telah melakukan campur tangan terhadap urusan internal Meksiko. Ketegangan diplomatik ini pun menambah panas hubungan antara kedua negara tetangga tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat merilis rekaman serangan terhadap sebuah kapal tanker yang disebut tengah menuju Pulau Kark, pusat ekspor minyak Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan momen rudal Hellfire menghantam ruang mesin kapal tanker berbendera Botswana, MT Lexi. Menurut CENTCOM, kapal tersebut berlayar di perairan internasional menuju Pulau Kark, Iran, saat diperintahkan berulang kali untuk mengubah haluan. Militer Amerika Serikat mengklaim awak kapal mengabaikan peringatan dan tidak mematuhi instruksi selama hampir 24 jam. Setelah peringatan tidak diindahkan, sebuah pesawat militer Amerika Serikat menembakkan rudal Hellfire ke ruang mesin untuk melumpuhkan kapal tanpa menenggelamkannya. CENTCOM menyatakan tanker tersebut tidak membawa muatan saat insiden terjadi dan tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran, serta upaya Amerika Serikat menegakkan blokade terhadap akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Hingga kini, pihak Iran belum memberikan komentar resmi terkait serangan terhadap kapal tanker tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Myslav Banik, menegaskan bahwa drone yang terkadang masuk ke wilayah negara Eropa bukanlah bagian dari operasi serangan Ukraina. Pernyataan itu disampaikan saat sidang Majelis Parlemen NATO di Vilnius, Lithuania. Sebuah drone Rusia menghantam daerah Rumania pada 29 Mei 2026. Drone yang awalnya hanya tertuju ke Ukraina, namun ada serangan balik yang mengakibatkan drone Rusia menyasar dari titik koordinat sebelumnya. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Myslav Bank, menolak kritik terkait drone Ukraina yang dilaporkan tersasar ke sejumlah negara Eropa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan dampak dari invasi skala penuh Rusia yang dimulai pada tahun 2022. Banik menegaskan bahwa Ukraina tidak meluncurkan drone ke wilayah Eropa secara sengaja. Ia menyebut penggunaan drone merupakan bagian dari strategi pertahanan dan upaya melawan serangan Rusia di darat, laut maupun udara. We are not launching the drones into Europe. This is the counter-drones strategy for us to fight with them in the sea, in the sky, on the ground. Sebelumnya, Rusia menuduh sejumlah negara di kawasan Balkan membantu operasi drone Ukraina dengan memberikan akses wilayah dan ruang udara. Tuduhan itu dibantah oleh negara-negara terkait. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah insiden drone Ukraina dilaporkan terjadi di negara anggota NATO, salah satunya di Romania, di mana sebuah drone diduga jatuh setelah lintasannya berubah akibat tembakan pertahanan udara. Presiden Romania Nicu Sordan menyatakan bahwa drone tersebut kemungkinan telah ditembak saat melintasi kota Reni di Ukraina, sehingga arah terbangnya berubah dan berakhir di wilayah Galati.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa asal-usul sebuah pesawat atau drone tidak dapat ditentukan sebelum proses investigasi resmi selesai dilakukan. Pemirsa, wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus menjadi perhatian dunia. Otoritas kesehatan bersama organisasi internasional meningkatkan upaya penanganan di Mongwalu, wilayah yang menjadi pusat penyebaran penyakit mematikan tersebut. Sejumlah penumpang terlihat menjalani proses disinfeksi dan pemeriksaan kesehatan di pos pengendalian wabah di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran Ebola yang masih menjadi ancaman serius di kawasan tersebut. Manajer Insiden Afrika CDC, Profesor Yapung menyebut Mongwalu saat ini berada dalam situasi epidemiologis yang kritis. Menurutnya, wilayah itu telah mencatat 43 kasus terkonfirmasi dengan lebih dari 100 kematian sejak wabah dimulai. Tim gabungan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Food Program, dan Afrika CDC telah mengunjungi lokasi terdampak untuk memperkuat respon penanganan. Afrika CDC juga berencana menempatkan tokoh masyarakat dan petugas pendamping agar warga terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah. Selain itu, laboratorium baru akan dibangun di Mongwalu untuk mempercepat proses diagnosis, serta menambah fasilitas perawatan bagi pasien. Wabah Ebola di Kongo dan Uganda dinyatakan pada 15 Mei lalu setelah terkonfirmasi sebagai virus Bundibugyo. Organisasi Kesehatan Dunia kemudian menetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei. Hingga kini, Kongo melaporkan 125 kasus terkonfirmasi dan 17 kematian, serta lebih dari 1.000 kasus suspek dengan ratusan kematian yang masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait Mensesnek mengungkap alasan Presiden rombak 3 pimpinan BGN. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional di Jakarta. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan program berjalan sesuai standar, mulai dari penyediaan makanan kepada penerima manfaat. Presiden Prabowo Subianto meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa pagi. Didampingi Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Presiden meninjau sejumlah fasilitas pendukung program, mulai dari area greenhouse, fasilitas hidroponik, hingga bioflow, yang digunakan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi secara berkelanjutan. Presiden meninjau dapur utama SPPG dengan mengenakan alat pelindung diri sesuai standar keamanan pangan. Presiden melihat langsung proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga pengemasan makanan sebelum didistribusikan. Peninjauan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan secara terintegrasi dan mampu memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengevaluasi pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dadan Hindayana, Lodewijk Paulus, dan Sony Sanjaya dicopot dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini digantikan oleh Nanik Esdeyang. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari.
Prasetyo Hadi menyampaikan pergantian ini diambil Prabowo setelah mengevaluasi kinerja BGN selama 1,5 tahun atau sejak program makan bergizi gratis bergulir sejak awal 2025. Prasetyo menjelaskan Prabowo menerima berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait, masyarakat, serta para penerima manfaat program MBG. Selain Kepala BGN Daden Hindayana, 2 wakil Kepala BGN yakni Lodewi Kusung dan Sony Sanjaya juga diganti. Presiden Prabowo menunjuk Nanik Esdayang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Daden Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Kusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pencopotan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tegas Presiden Prabowo diambil setelah dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja internal selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membeberkan alasan utama Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Kepala negara disebut mengantongi sejumlah catatan, salah satunya terkait masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP tata kelola makanan. Prasetyo merinci rapor evaluasi selama 1,5 tahun terakhir tersebut menyoroti aspek krusial dalam pemenuhan mutu pangan. Kelalaian dalam menegakkan SOP dan tata kelola internal dinilai berdampak langsung pada kualitas makanan yang diproduksi oleh lembaga tersebut. Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan SOP menjadi pertimbangan utama. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR Dasko menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu dini hari. Dasko mengatakan pihaknya menyerahkan kepada aparat penegak hukum yang telah mempunyai pertimbangan dalam melakukan penggeledahan. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta pada Rabu dini hari. Penggeledahan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Dasko menilai Kejaksaan Agung telah mempunyai pertimbangan sebelum melakukan penggeledahan. Selain itu, dirinya juga menyebut Komisi 9 DPR telah memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan MBG yang dilakukan selama 1,5 tahun. Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apapun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Demikian. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Penggeledahan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Sejumlah petugas Kejaksaan Agung terlihat melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibat proses penggeledahan yang masih berlangsung, sejumlah pegawai dilaporkan belum dapat memasuki gedung kantor. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, 4 kendaraan Kejaksaan Agung telah tiba di lokasi sejak sekitar pukul 2 dini hari. Selain itu, sejumlah personil TNI juga terlihat berada di area kantor saat proses penggeledahan berlangsung. Penggeledahan ini terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana diberhentikan dan digantikan oleh Nanik Sdeyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan. 2 wakil kepala BGN yaitu Brigjen Sony Sonjaya dan Maijen TNI Purnawirawan Lodwig Pusum juga diberhentikan dari jabatannya. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN yang baru. Hingga berita ini diturunkan, Kejaksaan Agung belum menyampaikan keterangan resmi terkait tujuan dan perkara yang melatar belakangi penggeledahan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah meminta pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Fokus utama yang harus dijalankan terkait percepatan program kinerja dan tata kelola BGN. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pejabat yang baru ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sudah dapat langsung menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meski jadwal pelantikan resmi masih menunggu pengumuman lebih lanjut. Ia berharap susunan kepemimpinan baru mampu mempercepat pelaksanaan program, memperbaiki kinerja organisasi, sekaligus memperkuat tata kelola BGN. Langkah tersebut dinilai penting, mengingat BGN memegang peran sentral dalam menjalankan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta
menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan baru penyidikan kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional. Sejumlah ex-pimpinan BGN telah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sebelumnya, tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di kantor BGN sejak Rabu pagi. Penggeledahan dilakukan untuk mengusut dugaan kasus jual beli titik lokasi SPPG yang merugikan negara. 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, diantaranya adalah 3 orang saksi yaitu atas nama Saudara D.H. selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juni 2026, Saudara S.S. selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional pemenuhan gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang operasional bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan periode 22 Oktober 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang operasional pemenuhan gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program MBG makan bergizi gratis atau disingkat MBG yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik jasa barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah.
pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup, dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menegaskan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan memengaruhi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Transisi kepemimpinan tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja organisasi, sekaligus memastikan program tetap berjalan optimal. Pemerintah memastikan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional tidak akan mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang saat ini berjalan di berbagai daerah. Penyegaran kepemimpinan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono, menggantikan Lodwig Pusung dan Sony Sonjaya. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, seluruh program BGN termasuk MBG harus tetap berjalan optimal selama masa transisi kepemimpinan. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Pemerintah juga meminta jajaran pimpinan baru segera melakukan konsolidasi dan memperkuat koordinasi dengan kementerian lembaga serta pemerintah daerah guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petani di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merasakan dampak positif program MBG yang mulai meningkatkan harga dan penyerapan hasil panen. Kenaikan penghasilan ini turut membantu kebutuhan keluarga hingga biaya sekolah anak para petani. Di tengah aktivitas kebun sayur di Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, petani Bayu Sudrajat merasakan perubahan signifikan sejak adanya program makan bergizi gratis. Setelah hampir 3 dekade bertani, ia mengaku harga sayuran kini lebih baik dan hasil panen lebih cepat terserap pasar. Bayu menyebut sejumlah komoditas seperti pokcoy dan daun bawang mengalami kenaikan harga. Selain itu, penjualan hasil panen menjadi lebih mudah karena pembeli kini banyak datang langsung ke kebun tanpa harus melalui pasar tradisional. Saya lebih enak, Pak. Sebelumnya kan 7.000, seadanya MBG sekarang udah menaik, Pak. Mencapai 14.000, 15.000. Lebih mudah juga sih jualnya. Gitu kan, kalau dulu kan harus ke pasar gede semua. Nah, selama ada MBG sekarang, ya banyak kan yang pada ngambil di kebun juga banyak gitu kan. Ya untuk keluarga, untuk biaya sekolah juga kan, separuh buat modal lagi, kembali lagi ke kebun gitu kan. Dengan adanya MBG, petani lebih enak dan sejahtera. Hal serupa juga dirasakan petani lain sidik yang menyebut pendapatannya meningkat dan hasil panen lebih cepat terjual. Sudah ada MBG, alhamdulillah peningkatan sayuran
sedikit-sedikit agak menaik itulah penghasilan. Alhamdulillah udah ada MBG, penghasilan sekarang menaik, alhamdulillah. Alhamdulillah bermanfaat sekali, penjualan semakin cepat gitu. Terima kasih buat Bapak Presiden udah mengadakan MBG ini. Alhamdulillah saya jadi kebantu ini petani, alhamdulillah. Keduanya menilai program MBG membantu meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung biaya keluarga dan pendidikan anak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait 57 Taman Nasional jadi rumah keanekaragaman hayati. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah dengan salah satunya membahas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan Undang-Undang P2SK telah di tahap finalisasi dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pimpinan dan badan musyawarah dengan sejumlah komisi terkait di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas perihal Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan Undang-Undang P2SK telah di tahap finalisasi dan akan dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat. Hal ini dilakukan guna menghindari potensi kekosongan hukum setelah pembentukan Danantara. Rapim dan Bamus hari ini membicarakan beberapa hal terkait dengan terutama legislasi dan kemudian hal-hal rutin yang biasa dilakukan oleh teman-teman komisi terkait. Kalau untuk legislasi hari ini kita merampungkan mengantar Undang-Undang P2SK untuk diparipurnakan dalam waktu paripurna terdekat, demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko mengungkapkan bahwa Komisi 2 DPR telah siap untuk membahas revisi Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Dasko mengatakan pihaknya akan tetap menjadikan revisi ini sebagai usul inisiatif DPR, sehingga dalam waktu dekat akan segera menggelar partisipasi publik. Dewan Perwakilan Rakyat akan segera menggelar partisipasi publik dalam melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu. Nantinya revisi Undang-Undang Pemilu tersebut akan dibahas oleh Komisi 2 DPR bersama dengan pemerintah. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa pihaknya dalam kondisi siap, baik dari naskah akademik maupun rancangan pasal per pasal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat akan lebih berhati-hati dalam proses penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu. Adapun revisi Undang-Undang Pemilu akan tetap menjadi usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Kami kebetulan barusan bertemu dengan pimpinan Komisi 2. Nah, pimpinan Komisi 2 menyatakan bahwa untuk rancangan revisi Undang-Undang Pemilu itu Komisi 2 dari semua partai yang ada itu sudah siap untuk membahas perubahan-perubahan baik naskah akademik maupun kemudian rancangan pasal per pasal yang akan kemudian dirubah. Sehingga saya pikir kesiapan DPR RI dalam hal revisi Undang-Undang Pemilu tidak perlu diragukan. Nah, dalam waktu dekat, pimpinan Komisi 2 akan menggelar partisipasi publik yang tentunya akan lebih banyak menerima masukan untuk memperkaya hal-hal yang harus direvisi, dan sudah berulang kali saya juga menyampaikan bahwa kita juga akan lebih berhati-hati supaya kali ini tidak kemudian digugat dan dikabulkan oleh MK. Nah, sehingga
belum ada rencana kita, karena ini pembuat undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Seperti yang lalu-lalu, kami akan membuat revisi ini menjadi usul inisiatif DPR RI. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko menyampaikan bahwa setiap kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo memiliki tujuan strategis dan dilaksanakan secara efisien sesuai kebutuhan. Dasko menegaskan kunjungan luar negeri Presiden tidak bisa dinilai hanya dari frekuensi perjalanan saja. Wakil Ketua DPR Dasko menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik dan global yang tidak pasti, membuat kepala negara memiliki fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Pasalnya, lawatan Presiden yang disebut mendadak merupakan sebagai bentuk respon terhadap perkembangan situasi yang berlangsung cepat, serta membutuhkan keputusan atau komunikasi tingkat tinggi secara segera. Namun, Dasko menilai berbagai masukan dan kritikan terkait kebijakan luar negeri pemerintah ialah hal yang wajar dalam demokrasi. Dirinya menegaskan ukuran efektivitas diplomasi tidak dapat ditentukan hanya dari banyak atau sedikitnya kunjungan yang dilakukan oleh Presiden. Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ya, karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian frekuensi, saya pikir sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat ini, baik kemudian dinamika di dalam negeri dan apalagi di luar negeri yang sangat mempengaruhi dinamika di dalam negeri tentunya yang berdampak. Tentunya Presiden tadi sudah disampaikan juga mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali karena itu dinamis. Dan kalau kita lihat kepergian Presiden ke luar negeri itu juga dalam waktu yang singkat-singkat, seperlunya aja, kemudian membahas yang perlu-perlu, kemudian kembali. Dan kalau kemudian dadakan itu biasanya memang karena situasi yang memang harus membuat Presiden juga harus sesegera berangkat. Nah, jadi saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi, dan itu pasti akan diberikan ruang, tetapi kemudian pembatasan-pembatasan, apalagi kemudian berkaitan dengan jumlah waktu kunjungan, saya pikir itu nggak substansif. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kinerja sektor kehutanan terus menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian hutan, Kementerian Kehutanan juga berhasil meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui optimalisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kementerian Kehutanan mencatat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai lebih dari 96% dari pagu efektif yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan kehutanan berjalan secara efektif dan terukur. Di bidang penerimaan negara, PNBP sektor kehutanan berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang tahun 2025, PNBP kehutanan tercatat mencapai 9,43 triliun rupiah. Angka tersebut terus meningkat hingga menyentuh 13,47 triliun rupiah pada Mei 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan itu juga menjadi indikator pengelolaan sumber daya hutan, dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Pemerintah berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Kawasan konservasi ini menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati sekaligus berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kehidupan masyarakat. Taman Nasional di Indonesia dikenal sebagai kawasan yang menyimpan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai jenis satwa dan tumbuhan endemik. Pengelolaan Taman Nasional menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi antara alam, satwa liar, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional juga menjadi penopang ekosistem, serta sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Pengelolaan kawasan ini selaras dengan Asta Cita ke-8 yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Astacita ke-8 menekankan pentingnya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan dan budaya, serta penguatan kerukunan antar umat beragama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menjaga kelestarian alam dan satwa sebagai kekayaan bangsa. Langkah ini juga menjadi wujud komitmen terhadap pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Yudisial resmi menetapkan puluhan peserta yang lolos seleksi kualitas calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Para peserta yang dinyatakan lulus akan melanjutkan tahapan seleksi berikutnya berupa pemeriksaan kesehatan dan kepribadian. Komisi Yudisial atau KY secara resmi meluluskan 36 calon hakim agung dalam seleksi kualitas tahun 2026. Selain itu, KY juga meluluskan 4 calon hakim ad hoc hak asasi manusia di Mahkamah Agung, serta 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung. Penetapan kelulusan itu dilakukan setelah rapat pleno KY yang digelar di Jakarta. Dengan hasil tersebut, para peserta yang lulus berhak mengikuti tahap seleksi kesehatan dan kepribadian. Tahapan itu dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 5 Juni 2026. Dalam proses seleksi ini, Komisi Yudisial juga membuka partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap para calon. Masyarakat diminta menyampaikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait rekam jejak para calon hakim agung dan juga hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Masukan tersebut dapat berupa informasi mengenai integritas, kapasitas, perilaku maupun karakter para calon. Komisi Yudisial menegaskan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan terpilihnya hakim yang berintegrasi dan profesional. Adapun batas akhir penyampaian informasi dan masukan dari masyarakat ditetapkan hingga 5 Agustus 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Hari Jadi Bogor yang jatuh pada tanggal 3 Juni, sejumlah tokoh masyarakat adat menggelar ritual syukur yang berlangsung di kantor Bupati Bogor pertama di Malasari, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini pun dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali jejak sejarah Bogor. Sejumlah tokoh adat melakukan ritual puji syukur kepada Sang Leluhur dan Sang Maha Kuasa di pendopo Bupati pertama di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Ritual adat ini dilakukan ucapan rasa syukur atas pagelaran perayaan Hari Jadi Bogor di Malasari ke-544 tahun. Pendopo Malasari pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Kabupaten Bogor pada masa agresi militer Belanda II sekitar tahun 1948 hingga 1950. Jadi eta teh anggamun urang arek boga acara, ya intina urang pamitanda. Kakarun-karun urang bebeja. Ingat urang dari kakarun urang. Intina minta keberkahan. Ya intina minta keselamatan khususna Kabupaten Bogor, umumna sa Indonesia karena ya aya acara hajat gede lah. Hajat besar, hajat bupati. Memperingati Hari Jadi Bogor dibawa atau merebel manana atau rokok sakumaha mestina tradisi menyang sama bukur sasajena kopi pahit kopi manis rujakan seperti itu. Terus turun-temurun sih dari abad baraha gitu, kurang apa sih ya, mungkin dari Uyut Salimun masih tahu jelas-jelasan itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih dipertahankan, dirawat, dijaga. Pada masa itu, pemerintahan Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Raden Ipik Gandamana berpindah ke Malasari untuk menghindari serangan Belanda. Namun, roda pemerintahan tetap berjalan di kawasan tersebut. Dari Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PKP Marwarar Sirait menerima kunjungan Gubernur Sulawesi Tenggara di kantor Kementerian PKP Jakarta Pusat pada Selasa 2 Juni 2026. Menteri PKP meningkatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara menjadi 10.000 unit pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengingatkan jumlah program bedah rumah di Sulawesi Tenggara pada 2026. Jumlah penerima manfaat naik signifikan hingga 10.000 unit dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.000 unit. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
Menurutnya, program itu juga menjadi bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah yang dijalankan pemerintah. Rumah 3.077 tahun ini 10.000. Mana Sulawesi Tenggara itu daerah pertambangan, pertumbuhan ekonominya berapa? 6,23. Berarti di atas rata-rata nasional. Tapi dari sektor pertambangan ya Pak ya. Siap. Nah, kemudian tentu tantangan biasanya justru di daerah pertambangan adalah terjadi kesenjangan ya Pak ya. Betul. Gubernur ini punya tekad yang kuat untuk buat pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Salah satunya melalui sektor perumahan ya Pak. Ada satu program ya KUR perumahan kita persiapkan matang ya dengan target 0,5 triliun ya. Ya di bulan Agustus ya. Yang dipersiapkan matang kontraktor, developer, toko bangunan. Siap, supaya bisa menikmati itu karya luar biasa dari Presiden Prabowo. Kedua juga rumah subsidi kita sudah bicara diskusikan ada target yang cukup tinggi yaitu 20.000. Menteri ARA juga mengatakan program bedah rumah tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi bangunan. Ia menyebut pemerintah juga berupaya menghubungkan penerima manfaat dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Menurutnya, perbaikan kondisi rumah harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Langkah tersebut diperlukan agar rumah yang telah diperbaiki dapat terus terawat dalam jangka panjang. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumbangeruka menyambut peningkatan program tersebut. Ia menilai program bedah rumah dapat membantu mengurangi kesenjangan yang masih terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Andi mengatakan pertumbuhan ekonomi Sultra mencapai 6,23%. Namun angka kemiskinan masih berada di kisaran 10%. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperluas manfaat pembangunan hingga menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menyebut sektor perubahan memiliki dampak ekonomi yang luas terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu pemerintah daerah akan menindaklanjuti program yang disiapkan Kementerian PKP agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-60 Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI atau IKKT, Pragati Wira Anggini atau PWA berhasil pecahkan rekor muri melalui kegiatan vaksin campak dewasa. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan dengan melibatkan 2.026 peserta di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKKT PWA, Evi Agus Subianto, dan digelar di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara luring dan daring yang terhubung dengan seluruh cabang IKKT PWA di 13 titik di berbagai daerah di Indonesia dan diikuti 2.026 peserta. Kegiatan ini mengusung tema bersama IKKT Pragati Wira Anggini, wujudkan masyarakat sehat dan produktif dengan melibatkan pengurus pusat, cabang-cabang IKKT PWA, badan penghubung, serta unsur Dharma Pertiwi dari seluruh Indonesia. Atas pencapaian tersebut, IKKT PWA menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai penyelenggara vaksinasi campak dewasa dengan peserta terbanyak. Evi menyampaikan, vaksinasi bagi orang dewasa memiliki peran penting dalam mencegah penyakit menular, termasuk campak yang dapat menimbulkan komplikasi serius. Selama ini, vaksin seringkali dipahami sebagai kebutuhan anak-anak. Namun sesungguhnya, orang dewasa juga memerlukan perlindungan melalui imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit menular yang masih dapat mengancam kesehatan kita. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen organisasi dalam mendukung program kesehatan nasional, meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi bagi orang dewasa, serta membangun budaya hidup sehat di lingkungan keluarga besar IKKT PWA. Jihan Nabila, Sinpo TV. Pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umroh Indonesia mengingatkan para jamaah terkait larangan barang bawaan demi keselamatan penerbangan. Masukan ini disampaikan Dhanil saat memantau pemulangan di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak
meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji Indonesia kloter BTH 2 embarkasi Batam di Pavilion B1 Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, Wamen Haj melepas secara simbolis kepulangan jemaah dengan menyerahkan sorban kepada perwakilan jemaah serta memanjatkan doa agar seluruh jemaah selamat selama perjalanan menuju tanah air dan menjadi haji yang mabrur. Kehadiran Dhanil Anzar Simanjuntak disambut antusias oleh para jemaah. Banyak jemaah memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama Wamen Haj yang hadir menyapa dan memberikan semangat menjelang kepulangan. Selain menyapa jemaah, Wamen Haj juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan barang bawaan selama penerbangan. Jemaah diminta hanya membawa koper kabin dan tas paspor sesuai ketentuan yang berlaku. Wamen Haj menegaskan bahwa air zam-zam tidak diperbolehkan dimasukkan ke dalam koper maupun tas bawaan jemaah. Larangan tersebut ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran penerbangan selama proses pemulangan jemaah haji ke Indonesia. Bisa dibawa itu tas tas kabinnya. Jadi tas kabin itu yang bisa dibawa dengan tas tas paspor. Selebihnya itu tidak bisa dibawa. Kenapa begitu? Karena itu buat keselamatan Bapak Ibu juga. Karena itu kecil-kecil, tapi kemudian kalau diakumulasikan itu akan jadi berat dan itu akan membahayakan penerbangan, membahayakan Bapak Ibu semuanya. Kemudian kedua, di tasnya jangan sampai ada air jam-jam dan sebagainya. Itu juga akan membahayakan penerbangan. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar proses kepulangan berjalan tertib, aman, dan nyaman hingga tiba di tanah air. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Pemirsa, ibadah haji identik dengan mereka yang telah matang secara usia dan ekonomi. Namun di musim haji tahun ini, sejumlah remaja Indonesia berhasil menunaikan rukun Islam kelima di usia yang sangat muda. 3 jemaah haji belia berbagi pengalaman spiritual yang mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan dan keimanan. Di tengah ribuan jemaah yang bersiap meninggalkan tanah suci, 3 remaja putri Indonesia tampak tersenyum menanti penerbangan menuju kampung halaman. Mereka adalah Aliyah dan Linda, gadis belia asal Bandung, Jawa Barat, serta Nur Halisa, jemaah haji muda asal Bone, Sulawesi Selatan. Meski berbeda daerah, ketiganya memiliki pengalaman yang sama, menjadi tamu Allah di usia muda. Bagi Nur Halisa, momen pertama memandang Ka'bah menjadi pengalaman paling membekas selama berada di Tanah Suci. Gadis berusia 16 tahun ini mengaku belajar banyak tentang kesabaran, kedisiplinan, dan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah. Pas pertama kali ngeliat Ka'bah sama pas di Arafah. Pas di Arafah tuh kerasa banget soalnya panasnya, susahnya. Tapi alhamdulillah masih bisa. Sementara Linda merasakan kuatnya persaudaraan umat Islam dari berbagai negara. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang membuatnya lebih bersyukur dan menghargai kehidupan. Gadis berusia 20 tahun ini mengaku sangat bersyukur karena bisa mencium Ka'bah dan memanjatkan doa di titik 0 kiblat, rujukan atau tujuan utama umat Islam sedunia. Saya paling berkesan tuh pas saya di Ka'bah karena alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan mencium Ka'bah yang sangat lama, Pak. Iya. Terus pada saat mencium itu apa doanya? Doa untuk diri sendiri dan kedua orang tua saya. Hal serupa diakui Aliyah. Remaja berusia 16 tahun ini mengaku puncak perjalanan spiritualnya terjadi saat wukuf di Arafah, di tempat yang disebut sebagai miniatur padang mahsyar itu.
ia merasakan kedekatan dengan Allah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rasanya seperti kita semua orang tuh sama, tidak ada bedanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga merasa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Serta kita juga harus banyak-banyakin sabar, banyak-banyakin beribadah dan lebih taat lagi kepada aturan-aturan agama. Di usia ketika sebagian besar remaja masih sibuk dengan sekolah dan media sosial, ketiga gadis ini telah mendapatkan pengalaman hidup yang mungkin hanya sekali dirasakan seumur hidup. Perjalanan haji mengajarkan mereka tentang kesabaran, keikhlasan, persaudaraan, dan makna penghambaan kepada Sang Pencipta. Doa yang terbaik aja sih supaya sukses, jadi anak yang bisa ngangkat derajat ibu. Orang-orang biasanya kalau ke haji tuh berekspektasinya lumayan tinggi, jadi berat, tapi semoga bisa menjaga semua hal yang udah dilakukan di sini tetap terbawa sampai ke Indonesia. Pak, mudah-mudahan bekal saya sama haji itu bisa bermanfaat buat nanti saya di Indonesia. Mereka memang pulang dengan usia yang masih muda, namun dari Tanah Suci, Alia, Linda, dan Nurhalisa membawa bekal yang jauh lebih berharga dari sekedar oleh-oleh. Sebuah pengalaman spiritual yang diharapkan akan menjadi penuntun sepanjang perjalanan hidup mereka. Dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.